Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah beserta para jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin mengulas sedikit tafsir daripada surah Al-Kahfi ayat yang pertama, yang mana ayat yang pertama ini mengajarkan kita agar bisa bersyukur. Artinya mengagungkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya berupa Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Menarik sekali para jamaah sekalian, bahwa di dalam surah Al-Kahfi ini diawali dengan kalimat tahmid. Hanya beberapa surat saja yang diawali dengan kalimat tahmid. Yang pertama surah Al-Fatihah, surah Al-A'raf, surah Saba, surah Fatir, kemudian surah Al-Kahfi. Artinya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Kahfi itu dengan kalimat syukur, dengan kalimat tahmid, segala puji hanya milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita akan pentingnya Al-Qur'an yang telah dianugerahkan. Alladzi anzala ala abdihil kitaba. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, yang memberikan, yang menganugerahkan suatu kitab, suatu pedoman, yaitunya Al-Quran. Kepada siapa? Kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan menariknya, di dalam kitab ini, di dalam pedoman ini, atau dalam bahasanya, dalam undang-undang ini, walam yaj'al lahu iwaja, tidak terdapat suatu kesalahan. Jadi pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia tersebut pantas untuk dijadikan petunjuk, pantas untuk dijadikan pelajaran. Karena apa? Walam yaj'al lahu iwaja, karena tidak terdapat kesalahan. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan terkait Al-Qur'an ini, sehingga kalau seandainya kita tahu akan kedudukan Al-Quran, itu akan memotivasi kita untuk mempelajarinya, memotivasi kita untuk membacanya serta mentadabburinya. Ya, kenapa orang tidak mau mengambil pedoman, mengambil petunjuk, mengambil jalan keluar setiap kesulitan hidupnya terhadap Al-Quran? Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengambil obat itu sendiri, bagaimana cara mengeluarkan intisari pedoman yang ada di dalam Al-Quran itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya, inna ini huruf taukid Bapak Ibu. Artinya Allah Ta'ala ingin supaya kita benar-benar percaya. Sesungguhnya hadzal Qur'an, Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling benar. Berarti ada orang mencari jalan keluar di dalam kehidupan ini selain daripada Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala mengatakan lil aqwam, yang paling benar. Akan tetapi orang lebih memilih yang levelnya bawah dan meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Kemudian wa yubasyir, berikanlah kabar gembira, berikan informasi gembira, berita gembira
Kalau seandainya kita mendapatkan informasi, berita gembira, maka kita akan mendapatkan suatu kesenangan, kepuasan dalam diri kita. Umpamanya kita ditelepon oleh seseorang bahwa Bapak akan saya berangkatkan untuk umroh, Bapak akan berangkat tahun ini haji. Ini suatu berita yang gembira, Bapak. Dan ini akan membuat seseorang akan bahagia. Makanya kebahagiaan itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Wa yubasyirul mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu bahagia dia. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna sakinata fi, bahwa artinya begini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Sakinah itu adalah kebahagiaan. Sakinah itu adalah ketenangan, di mana Allah Ta'ala meletakkan ketenangan tersebut fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Karena tadi wa yubasyirul mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa ia kabar gembira tersebut? Annalahum ajran kabira, bahwa bagi mereka suatu pahala yang sangat besar. Salah satu amalan soleh, pahala yang paling besar itu markaznya, sumbernya adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la akunu alif lam mim harfun walakinna al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Ini amal soleh. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia mendapatkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalha, pahala tersebut, kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf di dalam Al-Quran itu bernilai kebaikan 10, Bapak Ibu. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi yang saya maksud satu huruf itu adalah alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Bayangkan kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk tilawah, membaca Al-Quran. Betapa banyak pahala dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan kebaikan pahala itu akan menenteramkan hati seseorang, akan membuatkan dirinya itu bahagia, senantiasa sentosa, dan lain sebagainya. Itulah gunanya kita mencari kebaikan dan beramal baik, karena ada nilai spiritual yang ada di dalamnya itu. Ketika kita memberikan makanan kepada orang fakir miskin, ada sesuatu nilai yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Kalau tak percaya, cobalah besok wa agipiti keluarga awak yang mungkin ekonominya di bawah. Di situ terdapat kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh si pemberi. Itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menitipkan sakinah itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran kita itu akan datang nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu senang bersama Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, dan selalu senantiasa bersama Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Apatah lagi, bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka justru kita harus selalu mendekat dengan Al-Quran, jangan menjauh dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meletakkan pedoman dan pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.